sesuatu penderitaan, sesuatu penganiayaan yang harusnya saudara dan saya terima. Disitulah Tuhan Yesus pikul di atas kayu salib yang kita lihat tadi. Di atas kayu salib dia memikul akan dosa-dosa saudara dan saya. Di atas kayu salib firman Tuhan katakan Tuhan Yesus memikul untuk pengampunan saudara dan saya. Apakah pernahkah di antara kita, di dalam kita berusaha untuk melawan dosa, pernahkah kita mencucurkan darah? Kitab Ibrani di dalam pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 mengatakan, di dalam pergumulan saudara dan saya, di dalam melawan akan dosa, belum sampai mencucurkan akan darah. Di dalam kehidupan kita, dalam kita ingin bergumul, berapa banyak di antara kita pada saat kita berbuat dosa kita menyesal. Kita merasa sesuatu, tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, pada saat kita jatuh di dalam dosa, saudara dan saya belum pernah untuk melawan dosa dengan mencucurkan akan darah. Tetapi apa yang saudara dan saya terima hari ini, Tuhan Yesus harus mencucurkan darah. Karena itulah yang harus dia lakukan. Karena itulah yang harus kita terima. Pengampunan yang harus kita terima dari dia. Wahyu pasal yang pertama ayat yang kelima. Wahyu pasal yang pertama ayat yang kelima. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dengan darah Yesus, ia telah melepaskan kita melalui darah Yesus. Dia melepaskan dosa-dosa saudara dan saya. Kalau saudara pada saat Good Friday ini mau untuk merenungkan sejenak apa yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus, saya percaya, saya jamin apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal yang kelima, nanti kita akan membaca di dalam akhir daripada firman ini. Kita akan membaca sekali lagi apa yang saya telah baca di dalam Wahyu pasal yang kelima. Tentang worthy is the Lamb. Yang dimana dia menerima akan kuasa, menerima segala hormat, menerima segalanya. Saudara akan benar-benar kehidupan kita sudah tidak ada artinya lagi. Dikatakan tua-tua jatuh tersungkur di hadapannya. Karena apa? Karena Yesus layak untuk menerima segala sesuatu dari apa yang kita punyai. Wahyu berkata di dalam pasal yang kelima ayat yang ke-9. Pasal yang kelima ayat yang ke-9. Engkau layak menerima segala gulungan kitab, membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih dengan darahmu, engkau telah membeli. Saudara dan saya telah dibeli dengan harga yang begitu mahal. Saudara dan saya dibeli dengan harga yang luar biasa. Yang saudara punyai saat ini, mungkin saudara mempunyai yang sangat berharga pun, tidak akan membayar akan dosa-dosa saudara dan saya. Tidak akan apa yang kita punyai, yang terbaik, yang termulia, tidak akan dapat membayar akan
hutang-hutang kita. Tetapi Tuhan Yesus katakan di dalam ayat yang kelima, ayat yang ke-9 tadi, di dalam pasal yang kelima, engkau telah disembelih. Yesus sendiri telah disembelih di dalam Jumat Agung. Tuhan Yesus disembelih untuk saudara dan saya. Seperti anak domba di dalam kitab Yesaya pasal 53 dikatakan seperti anak domba yang pergi ke pembantaian yang tanpa ada mengucapkan suatu suara pun. Dia begitu rela menyerahkan akan hidupnya untuk saudara dan saya. Saudara, malam hari ini biarlah kita boleh merenungkan bersama-sama. Bahkan di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat yang keempat katakan bahwa sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Saudara dan saya tidak perlu ada sesuatu kesengsaraan lagi di dalam kehidupan kita karena Yesus Kristus telah memikul di atas kayu salib. Melalui pengorbanan dia, Yesus memikul akan segala dosa-dosa kita, bahkan kesengsaraan kita. Kita tidak perlu untuk kita terima, kita tidak perlu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus telah membayar, Yesus telah melakukannya melalui kehidupan dia di atas kayu salib. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24 dia katakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya saudara dan saya telah disembuhkan, telah sembuh. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-19. Mari saudara baca bersama-sama. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-19. Malam hari ini saya hanya ingin untuk sedikit mengingatkan akan makna daripada Jumat Agung Good Friday untuk kehidupan kita. Sering orang merayakan Natal lebih besar daripada apa yang kita rayakan malam hari ini. Banyak sekali orang merayakan, orang lebih mengenal akan Christmas. Tetapi sebenarnya Good Friday, the greatest gift untuk saudara dan saya. Good Friday sebenarnya kalau kita melihat, kalau kita merenungkan, sungguh luar biasa penderitaan yang dia berikan untuk saudara dan saya. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-19. Dikatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Oleh karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua orang telah menjadi berdosa. Tetapi puji Tuhan, kita mengucap syukur karena Good Friday. Dikatakan di dalam ayat ini, dikatakan demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang yang benar. Karena satu orang, dikatakan dalam ayat ini, oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang yang benar. Bukankah sesuatu yang luar biasa? Saudara dan saya dibenarkan. Saudara dan saya Tuhan memberikan, kalau saya boleh gambarkan bahwa Tuhan memberikan akan jubahnya untuk saudara dan segala kekotoran saudara diterima oleh Tuhan. Maka dari itu dikatakan bahwa Tuhan memikul akan dosa-dosa kita dan kita memperoleh apa? Memperoleh pengampunan. Kita memperoleh keselamatan. Dosa-dosa kita dipikul oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan dan kita memperoleh akan apa? Pengampunan. Silakan tayangkan lagi Suryani. Kita memperoleh akan kekudusan. Firman Tuhan katakan dosa saudara dan saya di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama dikatakan bahwa dosa saudara merah seperti kermisi. Dosa saudara dan saya, saudara, sesuatu warna yang jelas yang semua orang dapat melihat. Warna yang begitu merah.
Tetapi firman Tuhan katakan, karena pengampunan, saudara dan saya dijadikan menjadi putih seperti salju. Karena pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus.